Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, khususnya membahas tentang FUD yang beredar di saat ini ya untuk market crypto, yaitu adalah FUD mengenai Binance. Apakah Binance sedang dalam bahaya? Kita akan membahas di video kali ini rumor-rumor dari berita-berita yang FUD ataupun negatif tersebut. Kita akan lihat yang beberapa yang benar ataupun yang pendapat saya juga pribadi gitu ya mengenai Binance. Jadi kita akan bahas video kali ini cukup penting juga, apalagi kalau teman-teman ada fund di dalam Binance. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Dan sekarang kita akan bahas videonya. Dimulai untuk hari ini market, karena mungkin adanya FUD dari Binance, yaitu sesuatu yang negatif, karena Binance ini kan adalah exchange nomor 1 di crypto. Dia mengalami penurunan sekitar 1,7%, seperti itu ya. Bitcoin saat ini di level 17.000, sedikit mengalami kenaikan. Kalau kita lihat dari sini, Bitcoin 17.000 sedikit mengalami kenaikan dalam time frame 15 menit ya. Namun perlu diperhatikan, tadi sempat turun ke area 16.800 ya. Nanti saya akan bahas secara teknikalnya. Kita akan lihat dulu beberapa berita terbarunya ya. Ethereum turun sekitar 1,4%. Kita kalau lihat selama 24 jam terakhir, beberapa kripto masih mengalami kenaikan. Beberapa altcoin, salah satunya adalah Apecoin, Toncoin, Bitcoin SV, dan beberapa kripto lainnya di top 200 ya. Kalau kita dari sini masih ada mengalami penurunan juga, seperti Chiliz, Trust Wallet, Flow, Osmosis, Aptos, Dogecoin ya. Justru lebih banyak yang terkoreksi ya kalau kita perhatikan. Bitcoinnya terkoreksi yes, tapi altcoin terkoreksi lebih besar ya. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin dominance-nya harusnya mengalami uptrend ya. Nanti mungkin kita cek di dalam analisa teknikalnya. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di level 27 ya, market masih fearful juga. Dan kita sempat bahas di video terakhir juga. Kalau teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton juga. 4 event penting untuk crypto, dan ini semua terjadi di minggu ini. Ya, jadi minggu ini minggu yang eventful sekali ya untuk market crypto sendiri. Kita akan lihat untuk Binance. Yang pertama adalah ini berita terbarunya, yaitu adalah US atau United States Prosecutors consider charging Binance an executive for possible money laundering. Pencucian uang seperti itu ya. Ini berhubungan dengan Binance maupun dengan CZ gitu ya. Dan ini mungkin menyebabkan FUD di dalam market juga. Apakah Binance involved dalam pencucian uang dan lain-lainnya gitu ya. Karena ini berita dari Reuters, dan Reuters ini sebenarnya cukup reliable gitu ya. Bukan reliable, tapi mungkin dia news event yang cukup besar lah, seperti itu ya. News source yang cukup besar. Jadi ini dari Reuters sendiri. Kita nggak akan terlalu bahas dari video dia punya news, tapi Binance sendiri sudah ada jawaban mengenai hal ini gitu ya, dari tentang pencucian uang. Di mana Binance nggak langsung lama itu dia langsung membahas bahwa Reuters has it wrong again. Ya, biasanya ini crypto exchange dengan news-news seperti ini mereka memang clashing gitu ya. Artinya ya yang satu membuat berita yang cukup besar menimbulkan FUD seperti ini, sedangkan yang aslinya ini nggak terlalu FUD gitu ya. Di sini Binance memberikan penjelasannya dia kenapa Binance ini nggak involved dalam pencucian uang sendiri. Ya, di sini dia ada artikelnya juga. Ini teman-teman bisa bahas, bisa baca sendiri artikel dari Binance ya, timnya Binance. Bahkan dia ada satu tim sendiri untuk crypto crime, untuk criminal activities di market crypto, seperti itu. Jadi ini yang terjadi ya di dalam market crypto selama beberapa jam terakhir juga, gitu ya. Kita akan lanjut ke dalam videonya juga. Di sini beberapa hal, yaitu adalah to recap in 2022 ya, di dalam 2022. Kalau teman-teman ngomongin tentang activity kriminal gitu ya, dia ada 47.000 law enforcement request. Lalu dia bisa Binance sendiri increase security, menaikkan securitynya dia gitu ya, compliance-nya dia lebih dari 500%. Participate in over 70 atau 70 anti cybercrime workshops. Lalu dia juga became the first blockchain and crypto company to join the National Cyber Forensics. Jadi sebenarnya cukup bertabrakan di sini ya. Binance join National Cyber Forensic and Training Alliance, tapi dia masuk ke dalam pencucian uang. Jadi kalau kita lihat tentang Binance apakah masuk ke dalam money laundering seperti ini, saya rasa ini hanyalah sebuah FUD saja gitu ya, sebuah fear, uncertainty, and doubt juga gitu. Jadi bisa dibilang beritanya ini nggak benar. Namun apakah retail semua orang percaya tentang hal ini juga gitu ya. Nah, kita akan membahas lagi ya tentang Binance ini.
Karena cukup banyak berita-berita yang beredar dan saya harus clearin juga gitu ya. Binance charge FUD is an overreaction in my opinion ya. Dan ini saya juga cukup setuju dengan pendapatnya dia bahwa ya bisa dibilang mungkin market sideways gitu ya. Dan untuk harga Bitcoin untuk mengalami penurunan tambahan gitu ya, untuk Bitcoin testing ke area level 12.000 atau 14.000, saya rasa ini membutuhkan sesuatu yang lebih besar sekali gitu ya. Bahkan crash dari FTX sendiri di bulan yang lalu gitu ya, kalau kita lihat di time frame one day, kita close di sini, crash dari FTX sendiri ini hanya membuat market turun 15.700 ya. Bukan hanya, sebenarnya ya turun cukup lumayan ya ke daerah 15.700. Cuma banyak yang membuat ekspektasi bahwa market ini akan turun kembali ke level 12.000 sampai 14.000. Nah, sekarang kita harus berpikir, kalau market turun ke level 12.000 ataupun 10.000 ke bawah ke hal ini, hal besar apa yang bisa terjadi yang membuat market ini mengalami penurunan tambahan drastis sekali. Sekarang di level 17.000, dia turun ke 10.000 aja, ini turun 30% lagi, seperti itu. Ya harus ada sesuatu yang besar ya. Salah satu yang besar adalah sebenarnya ya Binance ini, kalau memang hal tersebut terbukti benar gitu ya. Nah, tapi kenapa di sini hanya overreaction atau overreaksi saja? Karena beberapa hal, bahwa berita-berita tentang Binance, tentang pencucian uang ini udah lama, dari tahun 2018 sudah terjadi gitu ya. Dan banyak mungkin di dalam bear market seperti ini, si Joseph Yang sendiri dia membahas ya, during bear market nothing burger can be twisted into big scary stories. Jadi ya yang sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi diputer balikan gitu ya, menjadi sesuatu yang besar sekali gitu. Dan ini tipnya, always wait for the whole story before reacting. Kita menunggu dulu gitu, makanya jangan gegabah ya. Namun kalau dengan adanya FUD seperti ini, yang pasti ya kalau teman-teman ada fund di Binance, saya pribadi juga ada, ini mungkin bisa di move out sedikit ke exchange lain ataupun ke wallet, safe wallet, ke cold wallet gitu ya. Bukan kita nggak percaya Binance, tapi kita lebih bermain aman, just in case aja gitu ya, preventive measure aja, seperti itu. Next up, cukup banyak ya. Nah, ini yang mungkin yang menjadi red flag juga untuk Binance, bukan red flag sebenarnya ya, atau menjadi concern sih. Walaupun di sini dia ngomongin tentang red flag, tapi kalau menurut saya ini lebih ke arah concern. Binance proof of reserve raise red flag. Ya, red flag ini kan berarti kan bendera merah, berarti cukup bahaya ya. Apakah seberbahaya itu? Kita akan bahas ya. Salah satunya yang menjadi pertanyaan kita adalah FUD dari Binance, FUD untuk Binance dan untuk CZ juga gitu ya. Terlebih lagi setelah CZ ya, secara tidak langsung dia menjatuhkan FTX ya. Sebenarnya dia bukan menjatuhkan FTX, tapi dia warn semua orang gitu ya. Oke, ini FTX ada shady business going on, kita akan menjual token FTT-nya sendiri, dan itu awal mulanya kejatuhan FTX gitu. Mungkin banyak orang yang nggak senang dari hal itu gitu ya, karena mungkin ada big player yang memang backing FTX, dan karena CZ dia lebih transparan terhadap retail investor, itu yang membuat FTX mengalami crash ya, atau bahkan sekarang udah tidak ada lagi. Have someone noticed suddenly there is a lot of FUD against Binance after CZ spoiled FTX gitulah. Kita tahu bahwa Binance dan FTX ini adalah dulunya adalah top 3 exchange yang saling berkompetisi juga gitu. Jadi ini adalah salah satu yang kita bisa lihat juga ya. CZ response juga, ini benar-benar baru. CZ response, SMH atau shaking my head, bisa dibilang dia geleng-geleng kepala gitu ya. Some media are still working for ... gitu. Jadi dia bilang ya, media-media seperti ini, news media, berita-berita seperti ini, kan biasanya orang bikin berita ini ada sesuatu lah gitu ya, yang menjadi trigger ya. Salah satunya kita nggak tahu ada big player yang bermain di belakangnya, itu bisa terjadi juga gitu ya. Jadi dia mungkin lebih membahas ke dalam hal itu gitu ya, FUD yang beredar. Nah, tapi ini satu hal yang harus menjadi perhatian kita juga ya, tentang Binance punya proof of reserve ya. Sebenarnya tidak terlalu besar secara red flag atau tidaknya gitu, tapi ini perlu diperhatikan, di mana Binance didn't meet its 1-to-1 ratio of reserve ya. Harusnya bisa dibilang seperti ini, setiap exchange ini ada yang namanya proof of reserve. Ini baru terjadi setelah FTX gitu ya. Artinya adalah setiap aset yang dimiliki oleh setiap investor di dalam exchange tersebut itu harus ada backingannya, ratio atau ada reserve-nya gitu ya. Dan reserve-nya itu 1:1 gitu. Jadi artinya kalau kita punya 1 Bitcoin, saya punya 1 Bitcoin di dalam Binance, ya Binance benar-benar harus ada reserve 1 Bitcoin gitu ya. Bukan hanya tulisan 1 Bitcoin saja, itu benar-benar harus ada. Nah, problemnya adalah
Binance punya liabilities di sini tulisannya adalah sekitar 9,68 miliar dolar. Namun secara aset dia hanya ada 9,43 miliar dolar gitu. Jadi ada sekitar 240 miliar dolar yang nggak ada backingannya gitu ya. Kenapa nggak ada backingannya? Karena kalau teman-teman lihat lebih dalam lagi, proof of reserve dari Binance di sini kebanyakan itu adalah di BNB, di Bitcoin, di Ethereum. Dan kita tahu BNB, Bitcoin, Ethereum ini kan bukan stable coin ya. Mereka ini fluctuate gitu ya. Ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan, ada penurunan. Dan kita tahu bahwa Bitcoin sendiri lagi mengalami penurunan, beberapa altcoin juga mengalami penurunan, dan ini menjadi spreadnya, perbedaannya gitu ya. Jadi ini satu hal gitu ya. Dan kalau kita lihat dari Cointelegraph sendiri, di sini dia membahas tentang proof of reserve ya, bahwa we found that Binance was 97% collateralized. Jadi ya collateral dia ya sekitar 97% saja. Tapi ini without taking into account the out of scope asset. Jadi ini aset di luar hal tersebut, hanya semoga aset doang gitu ya. Tapi kalau sudah dihitung dari in scope, dari loan, dari marginnya, sebenarnya Binance itu adalah 101% collateralized. Jadi sebenarnya aman gitu. Tapi yang nggak ada salahnya sebenarnya kita mulai move out dari Binance, atau diversifikasi ke beberapa exchange, centralized exchange, atau teman-teman mulai ke dalam decentralized exchange, karena saya rasa ya FAT yang beredar di sini ya cukup besar gitu ya. Kita hanya lebih baik berjaga-jaga gitu ya. Next up, di sini dari Root to FI, di sini dia membahas seems like the rumor about Binance being insolvent are FAT ya. Ini juga menurut saya sebenarnya FAT, dia secara proof of reserve itu bisa bayar gitu ya, secara payment 97% hanya dari asetnya saja gitu ya. Bahkan di sini dia membahas lebih dalam lagi bahwa the proof of reserve audit that isn't a real audit. Jadi sebenarnya yang audit ini bukan benar-benar di audit, ini hanyalah sebuah assessment aja, atau bisa dibilang hanya buat cek aja gitu, belum benar-benar official. Nah, tapi dia bilang why risk it? Kenapa kita harus ambil resiko kalau misalnya Binance tiba-tiba penipuan? Ya lebih baik kita move ke beberapa exchange lain ya, hanya untuk berjaga-jaga, kita nggak tahu benar atau tidaknya ya. Next up, nah pindah kemana? Itu mungkin pertanyaan teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau pindah ke exchange mana, mungkin teman-teman bisa pindah ya. Tadi kita sudah bahas wallet, decentralized wallet, cold wallet seperti Ledger. Ada di deskripsi kita berpartner gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau dengan Ledger, order cold wallet langsung dari Ledgernya, biar nggak ada fake atau apanya ya, itu ada di deskripsi. Atau teman-teman bisa ke centralized exchange lain. Untuk saat ini memang centralized exchange ini bisa dibilang lagi banyak tekanan gitu ya. Namun yang mungkin yang masih saya pakai juga adalah Bybit gitu ya. Karena Bybit ini ya secara proof of reserve-nya cukup jelas. Di sini teman-teman bisa lihat langsung di Bybit Global secara proof of reserve-nya. Di sini kalau kita lihat rasio cadangannya ini adalah proof of reserve gitu ya. Dia ada Bitcoin proof of reserve-nya, di mana contohnya ya, aset pengguna Bybit itu ada 20.429 Bitcoin gitu ya. Nah, di Bybit punya wallet itu ada 20.710 Bitcoin. Jadi artinya dia collateralized-nya itu 101%. Jadi ini aman. Ethereum juga 101%. USDT 102% dan USDC 103%. Jadi ini salah satu bukti lah gitu bahwa Bybit ini sebenarnya masih solvent, masih aman juga ya. Belum ada rumor-rumor FAT yang beredar juga di dalam Bybit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau download, mau trading di sini, karena saya juga menggunakan Bybit, feel free. Kita juga partner dari Bybit, mungkin bisa menggunakan referral code saya juga di dalam deskripsi ya kalau teman-teman mau menggunakan hal itu. Untuk download Bybit untuk saat ini di App Store ada ya kalau teman-teman menggunakan Apple. Namun untuk Android ini harus install APK ya, install APK. Kenapa install APK? Ini bukan berarti Bybit ini gelap dan lain-lainnya. Sebenarnya tetap aman. Bybit sendiri masih bisa digunakan gitu ya. Tapi ini preventive measure dari pemerintahan Indo sendiri gitu ya, Indonesia. Ya, jadi kalau teman-teman mau menggunakan bisa menggunakan atau download di APK-nya sendiri. Nanti saya attach juga ini di dalam kolom deskripsi juga ya. Jadi kira-kira itu dulu mungkin untuk update market crypto hari ini, dimana sebenarnya kalau kita lihat Bitcoin pun masih ke arah sideways. Kita menunggu mungkin besok adanya CPI, ada pergerakan juga di dalam market crypto. Dan itu saja update dari saya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Stay safe and bye bye.